Kemudian kita akan berbicara mengenai jenis larutan. Oke, larutan ada dikelompokkan menjadi 3 jenis, ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Dari sifatnya, larutan adalah homogen, tidak dapat dipisahkan walaupun dengan mikroskop ultra. Kalau koloid secara makroskopik sifatnya homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Dan suspensi dari awal adalah heterogen. Dalam larutan, semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 2 nanometer. Jadi sangat-sangat kecil partikelnya. Kalau dalam koloid, partikelnya adalah 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kemudian dari suspensi ini partikelnya besar, lebih dari 100 nanometer. Larutan adalah jenis satu fase, kita tidak bisa lagi membedakan, adalah 2 fase. Ini 2 fase, maksudnya 2 fase ada zat padatan, ada zat cair. Zat padat dan zat cair. Larutan ada sifatnya stabil, maksudnya stabil dia terus akan menjadi larutan ataupun tidak akan memisah. Kemudian pada koloid umumnya stabil dan suspensi tentu saja tidak stabil. Suspensi ini akan lama-kelamaan akan memisah. Misalkan teman-teman bila melarutkan obat itu adalah salah satu jenis suspensi. Misalkan obat yang perlu dilarutkan sebelum digunakan. Dilakukan dulu kemudian digosok, lama-kelamaan suspensi tersebut akan memisah, tidak stabil. Kemudian larutan tidak dapat disaring tentu saja. Jadi namun koloid juga tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Dan suspensi tentu saja kita dapat saring. Contohnya di sini adalah larutan, contohnya gula dalam air. Kita tidak dapat menyaring lagi gula ketika gulanya sudah larut. Kemudian koloid contohnya adalah susu dengan air. Dan suspensi adalah tepung terigu dengan air. Jadi kita ada tepung terigu yang sudah kita beri air ataupun dicampurkan dengan air dengan jumlah banyak, itu kita dapat pisahkan. Oke. Kemudian bila terdapat juga fase terdispersi dan pendispersi dalam campuran atau larutan. Contohnya adalah bila yang terdispersi adalah padat dalam gas, disebut dengan aerosol. Contohnya adalah asap atau debu di udara. Kemudian padat dalam cairan atau sol, tinta, agar, sol emas. Kemudian padat dalam padat, itu adalah zat padat yang terjebak ataupun terdapat dalam zat padat. Contohnya adalah intan hitam ataupun ruby ataupun jamrud dan lain-lain. Karena kenapa bisa disebut dengan padatan atau sol padat? Dia ada zat yang padat dalam padatan. Kenapa intan hitam? Kenapa warnanya bisa merah ataupun hijau? Itu karena terdapat logam pengotor yang terdapat dalam susunan karbon intan tersebut. Kemudian cair, gas itu juga aerosol, kabut, awan hitam, hairspray. Cair-cair itu emulsi ada susu, semen, dan hair cream. Kemudian cair padat, emulsi padat, mutiara, opal itu batu opal yang sempat tren beberapa waktu lalu. Keju, ada mentega. Kemudian gas cair itu dalam buih sabun, krim kocok, dan gas dalam padatan, buih padat, karet busa, batu apung, dan lain-lain. Pendispersi adalah rumah yang terdispersi adalah penghuninya. Padat dalam gas misal dan lain sebagainya adalah hal terdispersi adalah yang minor dan ini adalah yang mayor. Pendispersi adalah pelarutnya, terdispersi adalah zat yang terlarut. Kemudian ada beberapa sifat dari koloid. Ada efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh koloid.
yaitu peristiwa di mana jalan sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Contohnya ini. Ini adalah cahaya dilewatkan dalam larutan. Tidak akan terlihat cahaya dalam larutan tersebut, dalam wadahnya. Namun ketika yang dilewati adalah koloid, dia akan kita dapat melihat berkas cahaya ataupun sinar cahaya dalam wadah ini. Karena koloid ini akan menghamburkan sinar dari sumber cahaya di sini, sehingga kita dapat melihat cahaya dalam wadahnya. Dan bila ini berupa laser, ini biasanya akan membelok ataupun mengembang atau mengalami pembesaran. Berbeda dengan larutan yang tidak dapat kita lihat cahaya di dalam wadahnya. Kemudian ada gerak Brown ataupun gerak zigzag partikel koloid. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul medium terhadap partikel koloid. Jadi dalam koloid itu partikelnya bergerak terus zigzag. Seperti itu. Jadi tidak terarah gerakannya. Kemudian gerak Brown merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menstabilkan koloid. Oleh karena bergerak terus-menerus, partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak mengalami sedimentasi. Di koloid itu kenapa susah untuk mengendap karena adanya gerak Brown. Ya, gerak Brown ini adalah salah satu gaya ataupun salah satu fenomena yang ditimbulkan untuk menstabilkan koloid ataupun menstabilkan dirinya. Karena dia bergerak terus, dia melawan arah gravitasi sehingga tidak mudah untuk mengalami sedimentasi. Ada juga efek elektroforesis, pergerakan partikel koloid karena medan listrik. Elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan dari koloid. Jadi ketika koloid itu kita kenakan medan listrik, maka gerakannya akan semakin bertambah, semakin aktif. Yang terakhir adalah adsorpsi, adalah penyerapan ion atau muatan listrik oleh molekul nitra pada permukaan partikel koloid. Jika penyerapan sampai ke dalam permukaan pori. Jadi ada yang namanya efek adsorpsi, penyerapan ion atau muatan listrik dan molekul nitra pada permukaan partikel koloid. Absorpsi ini akan banyak kita gunakan ataupun kita fungsikan di kehidupan sehari-hari. Absorpsi penyerapan kita dapat gunakan sebagai misalkan penghilang racun ataupun penghilang zat limbah ataupun zat yang mengotori lingkungan dan sebagainya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Kita berjumpa lagi dalam diskusi di grup WhatsApp dan di Meet selanjutnya. Terima kasih.